Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our YouTube channel. Channel ini membahas seputar tips dan trik dunia perkucingan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami agar semakin berkembang. Hai Sobat Gemoy, balik lagi di channel YouTube Kucing Kito Galo dengan tips dan trik dunia perkucingan. Kali ini kita akan membahas 5 cara penting merawat anak kucing tanpa indukan. Sebelumnya, video ini dibuat berdasarkan pengalaman aku yang pernah rescue beberapa kitten atau anak kucing yang terlantar. Oke, langsung aja ya kita bahas. Sebenarnya, merawat anak kucing tanpa indukan itu sama aja kayak merawat bayi manusia baru lahir. Jadi harus ekstra hati-hati, telaten, dan juga sabar. Berikut ini 5 cara penting merawat anak kucing tanpa indukan. 1. Sediakan peralatan untuk anak kucing, seperti tempat tidur yang hangat, kalian bisa juga pakai kardus atau sejenisnya. Kemudian, underpad atau perlak untuk alas tidur dan juga pup, karena kitten belum bisa belajar pup sendiri, jadi biasanya mereka akan pup dan juga pipis di situ, di underpad. Kemudian, susu kucing atau susu formula bayi yang tanpa mengandung laktosa ya. Dan yang terakhir, sediakan juga sedotan kecil untuk minuman atau sejenis kayak dot gitu. Lebih dalam memberikan perawatan pada kitten ketika dia hendak menyusui. Umumnya seperti ini, tahapan memberi susu pada kitten. Yang pertama, anak kucing di bawah 1 minggu, berat kurang dari 4 ons diberi susu formula kucing setiap 2-3 jam. Kemudian, anak kucing usia 7-10 hari memiliki berat 4-6 ons diberi susu formula kucing setiap 2-3 jam. Selanjutnya, anak kucing usia 10-14 hari dengan memiliki berat 6-8 ons sebaiknya diberi susu formula kucing setiap 3 jam sekali. Kemudian yang terakhir, anak kucing usia 14-21 hari memiliki berat 8-12 ons diberi susu formula kucing setiap 4 jam sekali. 3. Sobat Gemoy juga harus rajin mengganti underpad. Underpad juga harus tetap bersih karena jika kitten terkena penyakit akan sulit disembuhkan tanpa mengetahui imunitas tubuhnya kuat atau tidak. Anak kucing tanpa indukan sangat rentan terkena penyakit seperti jamur dan skabies. Kayak di video aku ini, kucing ini terkena skabies karena tertular dari indukannya yang masih belum siap untuk punya anak. Jadi si induknya ini masih berusia 6 bulan ketika melahirkannya. Dan akhirnya si kitten dan saudaranya ini harus mencari adopter baru yang mau merawatnya karena si ibu nggak mau merawat mereka. Ya ini lumrah sih. Di kasus kucing-kucing terlantar yang mana si induk belum siap untuk punya anak tetapi dia harus menanggung resiko melahirkan dengan prematur ataupun penyakitan seperti ini. Jadi ya inilah pentingnya kalau kita tuh harus steril kucingnya. 4. Menstimulasi untuk makan. Selama menyapi, Sobat Gemoy juga harus telaten melatih anak kucing untuk transisi dari minum susu ke makanan dry food atau makanan kering khusus kitten. Untuk usianya umumnya seperti ini. Usia 4-5 minggu, anak kucing dengan berat 350-450 gram diberikan campuran pakan basah atau susu formula khusus kucing. Pakan kering anak kucing setiap 4 jam sekali. Kemudian di usia 6-7 minggu, anak kucing dengan berat 450-700 gram berikanlah campuran makanan kering khusus anak kucing dan makanan basah 4 kali sehari. Kemudian yang terakhir, anak kucing usia 8 minggu, anak kucing memiliki berat 700-900 gram, disapi sepenuhnya. 5. Menstimulus untuk buang air besar atau air kecil. Kalau anak kucing ini sudah membentuk pup yang padat bukan lagi cairan seperti ketika dia masih kitten, maka sudah saatnya Sobat Gemoy untuk mengajari mereka cara membuang air besar dan air kecil di pasir. Untuk pasir sendiri nggak masalah ya, mau jenis pasir wangi, pasir biasa, atau pasir tofu selagi kalian sanggup membelinya. Bagian ini jujur sedikit sulit ya, karena si kitten gak ada figur seekor indukan. Jadi mereka kadang suka hilaf, gak ingat tempat berak di mana yang bener gitu. Memang ini pengalaman banget, ada beberapa kasus kitten, mereka tuh bentar-bentar lupa kalau
pasir itu tempat pup mereka, malah dijadiin tempat tidur. Kemudian, cara untuk menstimulasi anak kucing untuk buang air dengan benar adalah dengan menggunakan bola kapas, tisu, atau waslap yang hangat dan lembab untuk menggosok area anus anak kucing dengan lembut. Kemudian ini tujuannya untuk merangsang buang air kecil dan buang air besar mereka. Saat melakukan hal tersebut, segera letakkan kucing di atas pasir ya. Jadi biar ketika terangsang, mereka tuh langsung mengeluarkan pup mereka di atas pasir. Oke guys, itu dia 5 cara penting dalam merawat anak kucing tanpa indukan. Ini benar-benar penting banget ya, karena kadang aku tuh juga sering gak tegaan lihat kucing jalanan. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita untuk lebih waspada, gak sembarangan membiarkan kucing beranak terus melahirkan begitu aja gitu. Karena ya kayak yang aku sebutkan sebelumnya, beberapa indukan kucing itu ada yang gak siap untuk punya anak dan akhirnya mereka menelantarkan anak-anaknya gitu. Ya istilahnya kayak udah terkena pergaulan bebas duluan gitu loh. Tapi ya kembali lagi, kalau menurut aku steril itu sangat penting banget. Sudah banyak artikel ataupun konten-konten YouTuber yang lain mungkin yang membahas pentingnya untuk kita mensteril kucing. Karena ya itu salah satunya selain mencegah yang namanya kucing terlantar karena akibat si induk belum siap punya anak, dan ini juga menjadikan menjaga kesehatan kucing kita gitu. Jadi kucing kita lebih nafsu makannya lebih terarah, kemudian juga dia masih tetap bisa birahi tanpa harus hamil gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya tuh istilahnya merebut hak mereka gitu sebagai kucing atau sebagai hewan. Oke ya guys, itu aja video kali ini, semoga membantu dan see you for the next video.